apa aja sih yang ada di dalam Museum Tugu Pahlawan. Dan kita dari kelas bela negara kelas G132 dan G115. Halo, mari ikut saya mengenal lebih jauh tentang sejarah pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Nah, sini aku jelasin secara singkat ya. Pada tanggal 9 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya, meminta mereka menyerah tanpa syarat dan menyerahkan pembunuh Jenderal Malabi. Hal ini dianggap sebagai penghinaan dan ditolak secara tegas oleh para pemimpin Surabaya, termasuk Gubernur Suharjo dan tokoh-tokoh seperti Bung Tomo. Dan penolakan ini meningkatkan semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan, yang akhirnya memicu pertempuran Surabaya pada 10 November 1945, di mana rakyat berjuang meski menghadapi kekuatan militer yang jauh lebih besar. Di sini juga terdapat rumah sakit Simpang Tempo dulu dan yang didirikan pada tahun 1908 dan juga masuk rumah sakit tertua di Surabaya. Berikut ini belakang dari tertera berapa itu banyak. Sejarahnya, dulu ketika Jepang masuk ke Indonesia dan mulai menjajah gedung ini, berubah nama menjadi Chiyoda. Setelah era kemerdekaan, gedung ini diambil alih oleh pemerintah setempat dan namanya berubah menjadi Gedung Siola. Dan bangunannya megah yang dulunya dibangun sejak abad ke-18 itu masih berdiri hingga saat ini dan dengan cat diberi warna merah yang membuatnya lebih menyala. Demikian singkat penjelasan aku tentang sejarah Gedung Siola yang ada di Surabaya. Berikut di belakang saya ini terdapat sebuah pertama kali pembangunan atau proyek Tugu Pahlawan pertama kali di Surabaya, dan tentunya juga terdapat foto dokumentasi dari peresmiannya. Halo semuanya, di belakangku ini sekarang ada senjata-senjata mesin yang di-display adalah senapan mesin jenis sedang atau berat berpendingin air udara yang mengoperasinya harus menggunakan kaki tiga dan harus dioperasikan oleh 3 orang atau lebih karena bobotnya bisa mencapai 50 kg. Senapan ini biasanya digunakan untuk memberi bantuan tembakan dari posisi-posisi statis. Senjata-senjata dalam display ini berasal dari berbagai negara yang dirampas dari tangan Jepang maupun India, Inggris atau Belanda ketika revolusi berlangsung. Dan di sini juga ada peninggalan barang-barang peninggalan antik yang dimana di sini ada handicap kuno, lalu ada papan putih dan juga ada topi dari polisi istimewa. Peninggalan antik yang yaitu ada handicap kuno dan juga ada papan putih, lalu ada topi dan pintu. Berikut ini adalah Surabaya pada saat masa proklamasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Komandan Pasukan Komandan 1 yaitu Muhammad Yasir pada tanggal 29 Agustus 1945 di Surabaya. Berita tentang proklamasi kemerdekaan diketahui secara luas oleh masyarakat Surabaya pada tanggal 20 Agustus 1945 melalui surat kabar Suara Asia yang memuat teks proklamasi. Fukushukan atau Wakil Residen Surabaya, Sudirman, langsung mengadakan upacara menyambut kemerdekaan Indonesia. Di kantornya pada hari itu juga, kelompok pemuda yang bergabung dalam Panitia Angkatan Muda yang dipimpin Dul Arnowo kemudian menyebarkan salinan teks proklamasi ke seluruh kota Surabaya.
kemudian mengadakan rapat di Gedung Nasional Bubutan pada 25 sampai 27 Agustus 1945. Jadi di sini terlihat Gedung Nasional Bubutan yang dimana para pemimpin menyebarkan berita atau teks proklamasi. Sekian. Baik, teman-teman sekalian, di sini saya akan menunjukkan beberapa peralatan medis yang digunakan untuk merawat kombatan maupun warga sipil pada pertempuran 10 November 1945. Yang pertama, kita akan menemukan tas medis. Nah, tas medis ini untuk mobilitas atau untuk para dokter. Tuh. Lalu yang kedua, kita akan menemukan sebuah, ini mungkin label registrasi teman-teman. Lalu di situ kita akan menemukan beberapa peralatan medis, mungkin ada kapas atau perbantangan dan yang lain-lainnya. Lalu di sini juga terdapat label registrasi atau buku kumpulan lagu-lagu Belanda. Itu teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, mungkin saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa sih peralatan medis itu. Jadi peralatan medis itu memiliki peran yang krusial dalam peperangan. Perang pasti memakan korban, dan tanpa para medis korban tersebut tidak akan tertolong. Peralatan medis dalam display ini digunakan oleh dokter dan perawat untuk merawat kombatan maupun warga sipil pada pertempuran 10 November 1945.